Kamu lagi liatin HP, udah yang keberapa kali hari ini? Nungguin chat yang nggak datang-datang. Setiap beberapa menit, jarimu otomatis membuka aplikasi pesan, berharap ada nama dia di paling atas. Tapi nggak ada, kosong. Dan di dalam keheningan itu, pikiranmu mulai berisik. Kamu mulai menginterogasi dirimu sendiri, memutar ulang semua percakapan terakhir. Apa aku salah ngomong ya? Apa chatku kemarin terlalu ngebosenin? Apa dia marah? Berjam-jam, bahkan mungkin berhari-hari kamu dibiarkan menggantung dalam ketidakpastian ini. Perutmu rasanya nggak enak, gelisah, kamu merasa diabaikan, nggak dianggap penting, dan pelan-pelan kamu mulai yakin, kayaknya emang aku yang salah. Lalu, tepat saat kamu udah capek banget berharap, saat kamu udah hampir bilang bodo amat, ping, notifikasi itu muncul. Cuma pesan singkat, mungkin cuma stiker atau pertanyaan basa-basi kayak, lagi apa? Dan entah kenapa, semua rasa gelisah yang tadi menumpuk itu langsung hilang. Dadamu yang tadinya sesak, sekarang terasa lega luar biasa. Perhatian sekecil remah roti ini rasanya nikmat banget, kayak kamu baru aja menang undian. Kamu nggak sadar, yang bikin kamu ketagihan itu bukan perhatiannya, tapi perasaan lega setelah lepas dari siksaan cemas karena digantungin. Siklus dari sakitnya diabaikan ke nikmatnya, divalidasi, sesaat inilah yang jadi kailnya. Kail tak terlihat yang bikin kamu terus balik lagi dan lagi. Pola tarik ulur yang bikin nagih ini ada namanya loh. Dalam dunia psikologi, ini disebut penguatan selang-seling atau intermittent reinforcement. Ini bukan cuma soal PHP atau plan biasa. Ini adalah sebuah mekanisme psikologis yang super kuat, sebuah pola pengkondisian yang bisa bikin sebuah kebiasaan jadi paling susah dihilangkan. Biar gampang, bayangin aja kamu lagi main mesin slot atau gacha game. Kamu tekan tombolnya, hasilnya zonk. Coba lagi, zonk lagi. Kamu terus coba, dan kebanyakan hasilnya ya gitu-gitu aja. Tapi sesekali, jackpot, kamu dapat hadiah. Mungkin hadiahnya nggak seberapa, tapi cukup untuk bikin otakmu banjir rasa senang dan harapan. Justru karena kemenangannya nggak pasti, inilah kamu jadi ketagihan. Otak kita itu ternyata nggak cuma terpicu sama hadiahnya, tapi lebih terpicu sama kemungkinan dapat hadiah. Kata mungkin itu candu paling kuat di dunia. Konsep ini pertama kali dibongkar habis-habisan oleh seorang psikolog bernama B.F. Skinner. Dia bikin eksperimen legendaris pakai tikus di dalam kotak yang sekarang dikenal sebagai Skinner Box. Ceritanya begini, awalnya Skinner ngatur kotaknya supaya setiap kali tikus menekan tuas, dia langsung dapat makanan. Ini namanya penguatan berkelanjutan. Tikus-tikusnya cepat belajar, tekan tuas, dapat makan, gampang. Tapi kemudian Skinner iseng mengubah aturannya. Makanan dibuat keluar secara acak, nggak bisa ditebak. Kadang tikus tekan tuas sekali, langsung dapat makanan. Kadang dia harus nekan berkali-kali, nggak dapat apa-apa. Inilah yang disebut penguatan selang-seling. Hasilnya, tikus-tikus itu jadi terobsesi. Mereka menekan tuas itu kayak orang gila, panik, jauh lebih sering daripada saat hadiahnya pasti. Bagian paling gilanya adalah fase terakhir, saat Skinner menghentikan total pemberian makanan. Tuas itu jadi nggak berguna. Tikus yang tadinya dapat hadiah terus-terusan, langsung sadar dan berhenti menekan tuas. Tapi tikus yang sudah dikondisikan dengan hadiah acak, mereka terus menekan tuas itu secara membabi buta, bahkan sampai lupa makan, lupa minum, lupa merawat diri. Perilaku mereka jadi susah banget dihilangkan. Ketidakpastian hadiah itu sudah menanamkan harapan yang begitu dalam sampai mereka nggak bisa berhenti, bahkan ketika harapannya sudah nggak ada lagi. Ada satu detail penting di sini. Penguatan selang-seling ini paling efektif bekerja setelah sebuah kebiasaan terbentuk. Ini menjelaskan pola klasik dalam hubungan toksik, siklus love bombing lalu dibuang. Di awal hubungan, pelaku mungkin ngasih kamu perhatian, pujian, dan kasih sayang non-stop. Ini fase penguatan berkelanjutan. Dia mengajari kamu bahwa dia adalah sumber kebahagiaanmu. Nah, setelah kamu kecantol, setelah kebiasaan nyari dia buat ngerasa nyaman itu terbentuk, barulah polanya diubah jadi acak. Kasih sayangnya jadi untung-untungan, diselingi cuek atau kritik. Dia secara efektif udah mengubah jadwal hadiah dari yang pasti jadi nggak pasti. Disitulah kailnya bener-bener menancap. Kamu terus mencari dia bukan karena butuh, tapi karena kebiasaan. Seperti tikus yang terus menekan tuas meski nggak lapar, kamu terus mencari koneksi dari orang ini meskipun sadar hubungan itu udah nggak enak, bahkan menyakitkan. Lalu, apa sih yang terjadi di dalam otak kita? Kenapa ketidakpastian ini bisa bikin candu? Jawabannya ada di zat kimia otak bernama dopamin. Banyak orang salah sangka, ngira dopamin itu molekul bahagia. Padahal, peran dopamin lebih ke molekul penasaran atau molekul motivasi.
Dopamin itu keluar bukan pas kita dapat hadiah, tapi pas kita berharap dapat hadiah. Dopamin itu bensin yang mendorong kita buat mencari, mengejar, dan berburu. Kalau hadiahnya bisa ditebak, dopamin yang keluar ya biasa aja. Tapi begitu hadiahnya jadi nggak pasti, saat ada unsur jangan-jangan atau siapa tahu, sistem dopamin di otak kita langsung heboh. Tingkatnya bisa melonjak drastis. Otakmu nggak cuma menikmati hadiahnya, tapi jadi mabuk oleh kemungkinan dapat hadiah. Ini yang disebut reward prediction error. Saat otak nggak bisa nebak hasilnya, dia akan lebih waspada dan melepaskan lebih banyak dopamin seolah-olah bilang, awas, ini kayaknya penting. Disinilah letak paradoksnya, yang menjelaskan kenapa kita bisa terjebak dalam hubungan yang menyakitkan. Ada perbedaan antara sistem menginginkan, wanting, dan sistem menyukai, liking di otak kita. Sistem menginginkan itu digerakkan oleh dopamin, inilah yang bikin kita punya dorongan dan hasrat untuk ngejar sesuatu. Sementara sistem menyukai itu adalah rasa senangnya yang diatur oleh bagian otak lain. Dalam kecanduan, entah itu ke narkoba atau ke hubungan toksik, kedua sistem ini jadi nggak sinkron. Penguatan selang-seling bikin sistem menginginkan jadi super aktif, sementara sistem menyukai biasa aja atau bahkan melemah. Artinya, kamu bisa secara kompulsif menginginkan seseorang, padahal kamu udah nggak menyukai perlakuan dia atau bahkan menderita karenanya. Ini penjelasan ilmiah kenapa secara logika kamu tahu hubungan itu buruk, tapi rasanya ada tarikan magnet yang kuat banget untuk tetap tinggal. Pertanyaannya bukan lagi kenapa nggak putus aja, tapi gimana caranya melawan kecanduan kimiawi di otak yang sekuat ini. Siklus ini juga menciptakan apa yang disebut trauma bond atau ikatan trauma. Hubungan yang nggak sehat itu seperti roller coaster biokimia. Saat-saat kamu dicuekin atau dikritik, tubuhmu dibanjiri hormon stres seperti kortisol. Lalu, ketika momen baikan atau perhatian langka itu datang, otakmu dibanjiri dopamin dan oksitosin. Karena otak kita menilai sesuatu secara relatif, sedikit kebaikan setelah periode kekosongan terasa seperti anugerah. Kamu seperti orang kehausan di padang pasir. Setetes air terasa lebih berharga daripada seember penuh air bagi orang yang tidak kehausan. Meninggalkan hubungan seperti ini bisa memicu gejala putus zat, withdrawal yang nyata, karena otakmu sudah kecanduan pada dinamika naik turun itu sendiri. Mekanisme ini nggak cuma terjadi di hubungan romantis, ia ada di mana-mana, seringkali tanpa kita sadari. Dalam pacaran, penguatan selang-seling ini adalah mesin di balik taktik manipulatif seperti breadcrumbing dan future fucking. Breadcrumbing itu ngasih remah-remah perhatian, kayak tiba-tiba ngechat setelah ngilang sebulan, cuma cukup buat bikin kamu tetap berharap. Kalau future faking itu janji-janji manis soal masa depan yang nggak pernah ditepati, kayak nanti kita nikah ya, atau aku serius kok, tunggu aja waktunya, yang diucapkan cuman buat menenangkanmu saat ini. Misalnya, ada cewek yang deket sama cowok. Di awal, si cowok love bombing habis-habisan, perhatian 24/7, pujian setinggi langit. Si cewek merasa dialah satu-satunya. Ini fase penguatan yang konsisten. Begitu si cewek udah benar-benar sayang, polanya berubah. Si cowok jadi dingin, cuek, bales chat sehebat sekali. Si cewek bingung, mulai nyalahin diri sendiri. Tepat saat si cewek udah di titik terendah dan mau menyerah, si cowok tiba-tiba muncul lagi bawa bunga, ngajak makan malam romantis, atau ngomongin nama anak mereka nanti. Satu hadiah ini cukup untuk menghapus semua rasa sakit dan menyalakan lagi harapannya. Dia pun bertahan menunggu sisi baik si cowok untuk kembali selamanya. Padahal sisi baik itu cuma hadiah acak yang dirancang untuk menjaga dia tetap terikat. Di lingkaran pertemanan, polanya bisa lebih halus. Kamu mungkin punya teman yang sifatnya panas dingin. Waktu kamu lagi sedih atau punya masalah, dia orang pertama yang datang, jadi pendengar yang baik, super suportif. Ini fase panasnya. Tapi, giliran kamu sukses, dapat promosi, punya pacar baru yang baik, atau mencapai sesuatu yang kamu impikan, dia tiba-tiba jadi dingin. Dia mungkin meremehkan pencapaianmu, ganti topik, atau bahkan ngejauh. Perilaku dingin ini seringkali cerminan dari rasa iri atau rasa nggak amannya sendiri. Keberhasilanmu dianggap ancaman. Tanpa sadar, kamu mungkin jadi nggak enakan buat cerita soal kebahagiaanmu cuma demi mendapatkan kembali kehangatan dari temanmu itu. Penelitian bahkan menunjukkan pertemanan yang ambigu begini bisa lebih bikin stres daripada musuhan sekalian, karena ketidakpastiannya bikin kita nggak pernah bisa tenang.
Dan tentu saja, arena terbesar penguatan selang-seling saat ini adalah dunia digital. Prinsip yang sama untuk mengontrol satu orang sekarang dipakai perusahaan teknologi untuk mengontrol miliaran orang. Media sosial itu mesin penguatan selang-seling raksasa. Setiap kali kamu scroll timeline, kamu lagi narik tuas mesin slot. Kamu nggak pernah tahu apakah guliran berikutnya bakal nemu video lucu, berita penting, atau postingan mantan yang bikin nyesek. Notifikasi, jumlah like, komen, followers baru, semua itu hadiah yang datangnya nggak bisa ditebak. Ketidakpastian inilah yang bikin kamu terus ngecek HP. Aplikasi kencan online lebih ekstrem lagi. Setiap swipe adalah pertaruhan. Dapat match itu jackpot validasi yang bikin dopamin muncrat. Karena kamu nggak tahu kapan match berikutnya datang, kamu terus swipe, kadang sampai lupa waktu, terjebak dalam permainan yang dirancang untuk membuatmu ketagihan pada validasi itu sendiri, bukan pada koneksi manusianya. Konsep ini, yang disebut gamification, menggunakan lencana, poin, dan streaks untuk membentuk perilaku kita, mengubah kita semua menjadi tikus dalam eksperimen Skinner Box digital raksasa. Lama-kelamaan, siklus ini secara perlahan mengubah standarmu. Kamu mulai menurunkan ekspektasimu. Kamu jadi bersyukur untuk hal-hal yang seharusnya jadi standar minimum. Chat dibales setelah 3 hari rasanya udah sebuah kemenangan. Dipeluk seminggu sekali rasanya kemewahan. Kamu sedang dilatih untuk bekerja lebih keras demi mendapatkan lebih sedikit. Kamu diajari untuk percaya bahwa cinta dan perhatian itu barang langka yang harus diperjuangkan, bukan sesuatu yang layak kamu dapatkan begitu saja. Ini menciptakan kebingungan di kepala yang disebut disonansi kognitif. Kamu punya 2 pikiran yang bertabrakan. Dia itu sebenarnya baik dan bisa jadi luar biasa, berdasarkan hadiah yang sesekali datang, dan tapi perlakuan dia lebih sering nyakitin, berdasarkan kenyataan sehari-hari. Otakmu bingung, dan jalan pintas termudah adalah berpegang pada harapan dan mulai mencari-cari alasan untuk membenarkan perlakuan buruknya, atau malah menyalahkan diri sendiri. Kamu jadi ikut andil dalam mengkondisikan dirimu sendiri. Jadi, gimana kalau kamu sadar lagi terjebak di pola ini? Langkah pertama dan paling penting adalah kesadaran. Cukup dengan menamai apa yang kamu alami, bilang ke diri sendiri, "Oh, ini namanya penguatan selang-seling." Kamu sudah mulai mengambil kembali kendali. Kamu jadi sadar kalau reaksimu itu bukan karena kamu lebay, baperan, atau lemah. Kamu cuma merespons secara normal terhadap sebuah mekanisme psikologis yang nggak normal dan sangat kuat. Penting untuk diakui, keluar dari sini itu susah banget. Ini bukan cuma soal niat. Kamu lagi berusaha melawan kecanduan di level otak. Bersiaplah merasakan gejala putus zat, kangen setengah mati, cemas, sakit hati, dan hampa. Proses penyembuhannya bisa dianggap seperti puasa dopamin. Dengan memutus kontak atau bikin batasan yang super tegas, kamu ngasih kesempatan sirkuit di otakmu untuk istirahat dan kembali normal. Intinya adalah memindahkan sumber validasimu. Berhenti mencari pengakuan dari sumber luar yang enggak jelas, dan mulailah membangunnya dari dalam dirimu sendiri. Ini tentang membuat batasan dan menepatinya. Ini tentang menghargai perasaanmu sendiri, bahkan ketika orang lain mencoba menyangkalnya. Ini tentang menyadari bahwa penawar racun dari ketidakpastian adalah konsistensi. Carilah hubungan, baik teman maupun pacar, yang terasa aman, bisa ditebak, dan stabil. Hubungan yang sehat itu rasanya seperti pulang ke rumah yang tenang, bukan naik roller coaster yang seru, tapi bikin mual. Pada akhirnya, kalau kamu masih nungguin orang yang nggak pernah jelas, mungkin kamu lagi dicuekin secara sistematis. Dan kalau kamu masih balik lagi setiap kali dia kasih sedikit perhatian, kamu udah kena efek penguatan selang-seling. Memahami ini adalah langkah pertama. Ini bukan salah kamu. Kalau kamu pernah mengalami ini atau sedang mengalaminya dan merasa nyaman untuk berbagi, cerita di kolom komentar, ya. Ceritamu bisa jadi penguat buat orang lain yang merasa sendirian dalam perjuangan ini. Terima kasih sudah menyimak Jejak Pemikiran. Kalau obrolan kita kali ini membuka matamu, jangan lupa buat suka video ini dan berlangganan supaya kita bisa terus bareng-bareng menelusuri jejak-jejak pemikiran lain yang membentuk hidup kita. Sampai jumpa di jejak berikutnya.